setiap mahasiswa itu punya keunikan atau keistimewaan masing-masing yang diberikan tentunya. Tinggal apakah mahasiswa itu menyadari dan mencoba memoles kompetensinya, soft skillnya untuk diperbaiki dan diasah lagi sehingga menjadi suatu keunggulan yang unik pada diri masing-masing. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Jumpa lagi kita di podcast pertama di HMPS periode 2025 ini. Yang dimana kita mengundang ayah kita di perbankan syariah ini. Dengan temanya itu Sapa Kaprodi, Serasi, Serap Aspirasi, dan Inspirasi bareng Kaprodi. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Jadi di sini tujuan dari kami dan tim ingin mengenal lebih dalam lagi terkait bagaimana sih Bapak saat menjabat menjadi Kaprodi. Karena kan masih terhitung bulan ya Pak? Ya, Terhitung 12 tahun. Iya, sudah berapa bulan Pak dari semenjak pelantikan? Ya jelas belum 9 bulan mengandung belum. Ya saat ya sejak November berarti sekitar 6 bulan toh. Setengah tahun. Oke, sudah setengah tahun ya Pak. Gimana Pak perasaannya menjabat selama setengah tahun ini Pak? Ya saya mungkin perlu penyesuaian ya, yang sebelumnya saya tidak banyak dicari mahasiswa, ya tidak sebanyak sekarang lah ya. Kalau sekarang kan dikit-dikit mahasiswa nyari, dan secara waktu ya jelas harus mengalokasikan waktu untuk bertemu teman-teman mahasiswa ya dari semua lintas angkatan ya, kepentingan kepentingan akademik ataupun juga non akademik lah. Ya. Oke, cukup sibuk berarti ya Pak ya untuk sekarang. Ya alhamdulillah waktunya sangat bermanfaat. Oke deh. Ya mungkin di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ingin kita gali ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang menjadi motivasi utama Bapak dalam mengemban tugas sebagai Kaprodi saat ini? Ya, perlu saya sampaikan, saya sebenarnya tidak punya motivasi untuk menjadi Kaprodi Mbak. Jadi tidak punya ambisi lah kesannya ya. Tapi ini adalah sekali lagi adalah amanah ya, amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan ya Pak Dekan kepada saya yang telah melantik saya menjadi Kaprodi, sekaligus juga kepercayaan dari teman-teman dosen Prodi PS yang mungkin mengusulkan saya untuk menjadi Kaprodi di Perbankan Syariah. Itulah yang menjadi motivasi saya untuk bisa mengembangkan amanah dengan baik. Jadi tentu dengan tujuan baik bahwa saya ingin karena sebagai pendidik ya, saya ingin teman-teman mahasiswa nanti mendapatkan masa depan yang cemerlang, karya yang bagus, dan tentu mendapatkan karya sesuai kompetensinya masing-masing. Seperti itu. Mungkin luar biasa sekali ya teman-teman semua. Jadi saya rasa kita sebagai mahasiswa perbankan syariah di Universitas Trijatha patut bangga sih. Ya, saya sendiri pun merasa terharu ya dengan motivasi Bapak dan tujuan Bapak selama nanti menjabat seperti apa. Semoga diberi kelancaran ya Pak ya. Nanti. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak peran Kaprodi dalam meningkatkan kualitas pendidikan perbankan syariah yang unggul? Oke, tentu sebagai Kaprodi adalah pimpinan di level program studi yang punya tanggung jawab, punya kewenangan untuk mengkoordinasikan segala hal yang terkait di Dharma ya. Jadi karena perguruan tinggi dosen punya 3 tugas Mbak ya, ada pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Yang tentu itu harus berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Jadi kita ingin profilnya seperti apa, profil prodi itu seperti apa. Itulah yang menjadi fokus saya. Bagaimana mahasiswa lulus itu mempunyai profil yang itu bisa diterima oleh industri atau masyarakat, seperti itu. Oke, tapi dalam menjalankan hal yang tadi Pak,
ada nggak tantangannya gitu Pak? Oh, banyak sekali, tentu tantangannya banyak ya. Yang pertama tantangan adalah tantangan capaian-capaian yang sesuai dengan standar pendidikan yang baik. Tadi ya, harus memastikan bahwa proses pembelajaran di program ini berjalan dengan baik, yang itu harus dimulai dari dosennya. Jadi memastikan dosen-dosen itu merencanakan pembelajaran yang baik. Tantangannya saya harus mencoba mengevaluasi, mengkoordinasikan apakah setiap dosen di Prodi PS itu sudah menjalankan atau mengajarkan mata kuliah yang berorientasi, yang selaras dengan kurikulum Prodi. Jadi ini yang menjadi tantangan saya. Jadi perlu mendorong, mengevaluasi, dan juga mengawasi ya apakah dosen-dosen itu sesuai tidak dalam melaksanakan tugas-tugas akademiknya, khususnya dalam proses pembelajaran. Ya, apakah materi-materi itu masih relevan apa tidak? Nah, itu harus sesuai dengan RPS. Ya, rancangan pembelajaran semester ya, atau rencana pembelajaran semester itu kalau di UIN kita memakai namanya OBE ya, teman-teman tahu ya OBE ya. Outcome Based Education itu berbasis output.outcome yang itu mata kuliah membentuk CPL. Maka dosen-dosen harus berorientasi pada ketercapaian CPL itu sendiri, capaian pembelajaran lulusan, sehingga gap antara teori dan praktek itu bisa diminimalisir. Jadi ketika mahasiswa dapat materi di kelas, itulah nanti yang akan diterjemahkan dalam dunia kerja. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak. Tantangannya ternyata semakin tinggi jabatannya, tantangannya semakin besar ya Pak. Jelas. Itu yang ya jadi jangan senang. Ya, yang bertiup semakin Mbak. Ya, angin yang bertiup semakin keras juga ya. Itu dari sisi dosen lah. Saya sedikit selanjutkan, dari sisi mahasiswa juga demikian ya. Tidak semua mahasiswa itu adalah mahasiswa yang bisa mengikuti kurikulum Prodi, mempelajari dengan baik. Ada beberapa mahasiswa yang memang perlu perhatian khusus untuk terkait proses pembelajaran di kelas. Dan misalkan ada yang mungkin ya namanya orang ada beda-beda ya. Ada beberapa yang punya problem pribadi sehingga itu sedikit menghambat proses belajarnya, proses akademiknya mahasiswa dalam perkuliahan. Maka itu Prodi juga ikut ke sana ya. Termasuk misalkan contoh gitu, ada misalkan 20% mahasiswa yang belum lulus tepat waktu. Ya, itu menjadi tantangan juga, bagaimana mahasiswa yang seharusnya sudah lulus belum lulus, ini ada apa? Nah, ini tentu saya dengan teman-teman dosen mencoba terus untuk melakukan baik evaluasi, pendampingan, dan juga monitoring untuk membantu mahasiswa yang sudah waktunya lulus tapi belum lulus. Itu tantangan juga lah. Gitu. Cukup luar biasa ya teman-teman, ternyata tugas dari Kaprodi kita ini. Jadi buat teman-teman tolong jangan menghambat lagi gitu, kita jangan menambah gitu. Kasihan bapaknya. Iya. Ya Pak, dari untuk tantangan-tantangan tadi itu ada nggak gebrakan apa yang ingin Bapak lakukan gitu untuk mencapai program unggulan? Oke, saya terkait tadi pertama kunci di dosen. Jadi setiap dosen itu punya kewenangan yang melekat sebagai dosen penasihat akademik. Nah, artinya setiap dosen di Prodi harus memastikan bahwa anak didiknya, mahasiswa didiknya di bawah DPA dosen-dosen itu bisa terpantau dengan baik. Ya, misalkan begini Mbak, ya harus dipastikan misalkan tidak ada mahasiswa yang telat ke RS, tidak ada mahasiswa yang tidak disiplin kurang ke RS, tidak ada mahasiswa yang mahasiswa itu tidak fokus dalam mengikuti perkuliahan. Dan itu nanti akan berdampak pada banyak hal. Kalau misalkan ada mahasiswa seperti itu dan dibiarkan dan dosen itu menutup mata, maka nanti di akhir yang muncul adalah mahasiswa-mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Ya, saya ingin mengawali dari situ, Pak. Saya ingin mendisiplinkan baik dari sisi mahasiswa ataupun dosen. Jadi dua sisi ini penting ya. Artinya agar terjadi komunikasi dan jalinan hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa. Tidak ada lagi misalkan dosen punya masalah dengan mahasiswa ataupun sebaliknya mahasiswa punya masalah dengan dosen. Ya, ini saya coba bangun hubungan yang baik ini sehingga nanti ke depan mahasiswa dapat lancar dalam menjalani perkuliahan.
gebrakan saya yang kedua adalah tiga dua, tentu tidak lepas dari tiga mama. Tadi kan konteksnya pendidikan pengajaran di bidang penelitian pengabdian, ya tentu ya harus ada kolaborasi. Ya sekali lagi untuk mencapai prodi yang unggul harus ada kolaborasi konkret antara dosen dengan mahasiswa. Yang aspek yang pertama tadi kan aspek pendidikan atau pengajaran, yang kedua penelitian. Saya selalu ingin membangun kolaborasi penelitian dosen dengan mahasiswa. Ya, karena itu basisnya outcome based education ya, UBE. Jadi saya ingin setiap mata kuliah di prodi itu yang diambil dosen itu ada output outcome yang itu adalah hasil kolaborasi dosen dengan mahasiswa. Apakah itu bentuk buku bunga rampai, apakah artikel yang diterbitkan bersama atau pengabdian bersama. Yang itu nanti termasuk indikator-indikator dikatakan suatu prodi yang unggul. Kebetulan PS adalah sudah unggul, Mbak. Bahkan prodi PS Perbankan Syariah itu adalah prodi Perbankan Syariah yang mendapatkan akreditasi unggul pertama dari Lamemba. Ya, se-Indonesia. Nah, itu perlu kita perbaiki. Yang kedua juga prodi PS kita itu adalah prodi pertama yang mendapatkan akreditasi internasional dari FIBA. Maka sebenarnya kita hari ini pada periode saya adalah mempertahankan itu, meningkatkan kualitas itu. Jadi tidak hanya akreditasi di atas dokumen tetapi benar-benar nyata. Maka gebrakan saya yang kedua tadi harus ada penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Maka ini pada periode saya ini setiap skripsi, dan nanti juga berlaku bagi teman-teman semuanya, itu skripsinya harus dikonversi menjadi artikel yang disubmit kepada jurnal bereputasi baik internasional atau nasional. Jadi selain mahasiswa itu selesai mengerjakan skripsi, nanti mahasiswa juga harus mengkonversi skripsinya menjadi artikel yang layak untuk disubmit atau dipublish, diterbitkan di jurnal nasional ataupun internasional. Itu dari sisi penelitian. Yang ketiga, pengabdian, ya, menyambung tentang program yang telah digagas oleh Bu Risma yang sangat luar biasa, MBKM, ya. Itu kan Merdeka Belajar Belum Merdeka, ya. PS termasuk prodi yang konsisten menjalankan itu sampai hari ini. Ya, meskipun menterinya sudah ganti, ya, PS termasuk prodi yang selalu mendorong mahasiswanya untuk mengikuti MBKM dalam rangka untuk link and match antara perguruan tinggi dengan industri, sehingga teman-teman nanti ketika sudah lulus tidak gagap lagi. Ini kerja di BAN, inilah aku kerja sebagai akademisi, kerja sebagai entrepreneur seperti ini. Ya, kita fasilitasi itu. Maka di sisi pengabdian nanti juga sama, kita butuh kolaborasi dosen dengan mahasiswa agar mahasiswa tadi benar-benar menjadi agen perubahan, benar-benar menyatu dengan masyarakat. Tidak boleh ada lagi jarak antara mahasiswa dengan mahasiswa dengan masyarakat. Saya kira saya beberapa kali mengikuti, melihat, memahami, ya. Itu program-program IPA juga bagus, ya. Sudah beberapa kali ke lembaga sosial gitu, itu bagus. Dan itulah sebenarnya yang ingin dicanangkan oleh menteri sekarang ini, Ristek-Dikti sekarang itu, menteri baru itu mencoba mendesain ulang MBKM menjadi kurikulum berdampak. Jadi kalau teman-teman ya mengikuti hari ini, kita MBKM secara substansi tidak berubah, tapi namanya menjadi kurikulum atau kurikulum berdampak. Artinya agar perguruan tinggi khususnya program studi itu benar-benar punya peran signifikan yang itu memberi dampak positif bagi masyarakat, yang itu bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial hari ini. Nah itu loh, ini sisi pengabdian saya ingin itu. Jadi saya mendorong mahasiswa di semester 5, 6, 7, 8 itu bisa mengikuti program-program yang telah kami jalankan selama ini. Nanti kalau per hari ini masih MBKM, nanti tetap akan kita lanjutkan, yaitu teman-teman kita dorong, ya, kita beri hak teman-teman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa kita konversi menjadi nilai mata kuliah. Itu, Mbak. Program saya ke depan seperti itu. Cukup luar biasa ya, Teh, sama luar biasa. Ya, baik. Tadi disinggung juga kan Pak terkait pengabdian ya, Pak. Ya. Nah, bagaimana sih Pak caranya prodi itu menjalin kerjasama dengan industri atau lembaga keuangan syariah itu? Oke, selama ini Prodi PS sudah menjalin beberapa kerjasama baik dari lembaga luar negeri ataupun di dalam negeri. Yang di dalam negeri teman-teman mungkin sudah pernah tahu ya, kita sudah lama menjalin kerjasama dengan BSI, kerjasama dengan Bank Indonesia. Termasuk kita juga melaksanakan kerjasama yang sudah didirikan oleh fakultas, ya. Mungkin dengan itu ya, dengan beberapa kampus perguruan tinggi ya di luar negeri.
ya, misalkan di Guksi, di Malaysia yang internasional ya. Ya dalam negeri kita juga sama, ya baik itu Lazis, baik itu Kementerian Agama, pondok pesantren, ya, kemudian BMT dan seterusnya lah. Jadi kita mencoba meng-create sebagus mungkin atas kerjasama yang telah selama ini kami rintis untuk bisa menjadi lebih bermanfaat dan menjadi ruang mahasiswa untuk belajar memahami masalah yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih loh Pak. Terkait MBKM tadi Pak, apa sih harapan dari Kaprodi, output apa yang akan didapatkan oleh mahasiswa nantinya? Oke, outputnya mahasiswa memahami betul bahwa hari ini yang kita hadapi bukan suatu hal yang mudah ya. Maksud saya begini, mudahnya begini pemahamannya Mbak ya. Kalau di kelas teman-teman mungkin hanya masih banyak teori ya tentang itu manajemen, tentang praktek komunikasi, bisnis dan seterusnya lah. Tetapi kalau teman-teman MBKM ya di suatu instansi yang itu teman-teman dituntut untuk menerjemahkan atau mempraktekkan teori-teori yang didapatkan selama kuliah untuk dalam dunia kerja, dalam suatu lembaga yang memang harus profesional. Disitulah teman-teman dituntut untuk menjadi untuk disiapkan menjadi lulusan yang unggul, berarti profesional ya, punya kompetensi yang siap untuk memberikan solusi dari nanti tempat di mana teman-teman kerja, bukan justru menambah masalah ya kan, tetapi menjadi solusi ya kan. Oh, kalau dikasih ada challenge atau tantangan gini siap ya, karena sudah terbiasa Mbak. MBKM kan 1-2 semester ya. Oh, jadi sebelum lulus pun sudah siap. Oh, kerja itu kayak gini ya. Oh, orang kerja itu harus ada deadline-nya, harus mencapai target sebegini dan seterusnya lah. Sehingga teman kesiapannya lebih dengan MBKM, teman-teman lebih siap lagi untuk terjun di dunia kerja sebelum lulus. Dan itu secara akreditasi unggul itu bagus Mbak. Jadi kalau mahasiswa itu sudah bisa berkarir sebelum lulus itu bagus. Ya, itu termasuk indikator prodi yang unggul adalah memastikan mahasiswa-mahasiswanya itu bisa mendapatkan karir sesuai kompetensinya sebelum dia lulus. Itu ya sebenarnya output yang dari MBKM. Oke, nih Pak, ada lagi pertanyaan yang menarik. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki lulusan agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional? Oke, itu menarik pertanyaannya ya. Jadi ternyata hari ini orang atau mahasiswa tidak hanya harus cerdas secara intelektual ya kan. Nah, kalau cerdas intelektual kan bisa diukur dengan IPK, dengan lulus tepat waktu, lulus komut sangat memuaskan. Itu adalah indikator kecerdasan intelektual, itu tetap penting saya kira ya. Jadi tetap IPK tinggi itu penting, tapi bukan segalanya. Ada yang kedua namanya kecerdasan emosional. Nah, ini penting juga. Bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana membangun kerjasama yang baik, bagaimana membangun tim yang baik, bagaimana mahasiswa punya leadership yang baik, punya disiplin waktu yang baik. Jadi perlu hari ini selain kecerdasan intelektual, mahasiswa harus mempunyai kecerdasan emosional. Sehingga dia tidak gagap dengan masalah, tidak lari dengan masalah, tidak menjauh dari masalah. Justru kalau ada masalah, dia adalah orang yang pertama kali punya ide atau inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Dan itu harus dibangun dari kecerdasan emosional itu hari ini. Makanya penting hari ini mahasiswa itu sesuai public speaking itu penting. Mahasiswa bisa omong-omong di media sosial itu penting ya. Karena komunikasi itu adalah termasuk salah satu indikator orang itu cerdas secara emosi ya. Yang kedua juga digital, penguasaan digital teknologi itu kompetensi juga hari ini ya. Teman-teman termasuk tim ini impact ini kan, ini nggak ada di perkuliahan Mas ya. Ya misalkan ngerekam, mengambil gambar yang bagus ya kan. Konten kreator itu hari ini sangat dibutuhkan ya kan. Karena hari ini ya rukun Islam itu tambah satu selain haji itu adalah media sosial. Maka hari ini ya teman-teman punya kompetensi untuk masyarakat di dunia media itu penting ya. Baik itu misalkan desain grafis, misalkan membuat flyer yang baik kayak apa, video yang menarik. Nah seperti itu adalah kompetensi yang memang dibutuhkan hari ini yang mungkin itu tidak kita dapatkan di mata kuliah, tetapi melalui proses pembelajaran di luar prodi. Nah saya kira HMPS nanti bisa arah ke sana dalam menekan sinergi kolaborasi dengan program studi seperti itu. Oke, baik. Itu menjadi wejangan juga ya buat teman-teman semua tadi untuk kita bersaing di nasional internasional, karena sekarang
peluang kerja tuh susah banget ya Pak ya. Ya, tidak susah tetapi peluangnya semakin sedikit. Nah itu teman-teman, jadi kompetisi kita juga harus ditingkatkan lagi, punya soft skill yang harus kita pelajari lagi di luar kelas gitu ya. Ya, mungkin untuk pertanyaannya selanjutnya, cerita inspiratif apa yang paling berkesan selama menjadi dosen atau menjabat sebagai Kaprodi Pak? Inspiratif ya. Iya betul. Pribadi saya berarti ya. Iya betul. Ya, cerita inspiratif saya kalau di karir akademik menurut saya adalah orang yang mungkin kalau cerdas saya enggak lah, pinter enggak. Tapi saya adalah orang yang tipe mungkin ya agak apa bahasanya ya, ngoyo bukan ngoyo ya, punya pekerja keras lah, itu kayak pendidikan terlalu bagus ya. Jadi saya tuh selalu ingin terus belajar lah, bahasanya begitu enggak. Jadi saya tuh S1 belum wisuda, saya sudah daftar S2. Jadi sampai menunggu wisuda saya daftar S2. S2 belum wisuda saya daftar S3. Nah, jadi itu yang saya lakukan selama ini ya. Jadi saya S1 belum lulus saya sudah sambil kerja, S2 juga sambil kerja ya. Kemudian S3, ketika saya S3 saya sudah jadi dosen. Saya kira itu yang saya ingin sedikit berikan contoh kepada mahasiswa bahwa belajar itu harus terus menerus ya. Kalau bahasanya hadis ya, ilal mahdi ilal lahdi ya. Dari bayi ya, gendongan orang tua sampai yang lain. Ya, jadi tidak boleh hanya lulus S1, tapi proses belajar terus dari mana dan kapan saja. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, harus punya peran sosial. Itu yang teman-teman tidak boleh hanya dari kos ke kampus tapi tidak punya peran sosial apapun. Dengan masyarakat ada jarak. Ya, saya selama ini kebetulan saya selalu mencoba untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat di tengah kesibukan saya sebagai dosen Mbak. Ya kalau teman-teman tahu mesra saya ngaji di pondok, ya ngisi khotbah ya sekait karena saya santri ya harus pengabdiannya bersifat religi seperti itu saya lakukan ya, termasuk bergabung di MUI dan seterusnya. Itu yang mungkin teman-teman perlu sedikit menjadi inspirasi bahwa teman-teman punya banyak hal yang bisa dilakukan selain hanya belajar di kampus, tapi mencoba mengambil peran-peran sosial di masyarakat, apapun itu yang itu bermanfaat bagi masyarakat. Oke, baik. Masih cukup menginspirasi ya teman-teman semua. Jadi kita tidak harus terfokus kuliah, tapi bisa menyambi yang lainnya juga ya Pak ya, untuk menambah pengalaman. Tapi terus harus tetap fokus kuliah tetapi tetap bisa mencoba untuk melakukan hal manfaat yang lain. Alhamdulillah saya doktor di usia 32 lah. 33. Alhamdulillah saya sudah doktor. Ini ada pertanyaan dari Instagram nih Pak. Oke, boleh. Tadi kami ada Q&A, mungkin dipilih satu pertanyaan yang paling menarik aja ya Pak. Silakan. Ya, di sini saya ada pertanyaan yang paling menariknya itu ada username-nya tidak usah disebutkan ya teman-teman. Mahasiswa Mbak ya? Mahasiswa kayak Pak. Gini katanya Pak. Gimana sih prodi perbankan syariah ini? Apakah tetap akan ada kegiatan internasional meskipun terdampak efisiensi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau ditanya itu jelas ya, orientasi kami selaras dengan apa yang digariskan oleh Pak Rektor bahwa UIN Sunan Kalijaga adalah punya visi misi adalah internasionalisasi. Ya kebetulan program studi kita adalah sudah tradisi internasional. Ya kebetulan sudah Mbak. Ya kebetulan di VIP itu ada 2 prodi yang sudah mendapatkan akreditasi internasional, yaitu perbankan syariah dan manajemen keuangan syariah. Itu artinya sudah jelas menjadi tuntutan bagi kami untuk kegiatan kita itu berorientasi internasional. Salah satunya ya di tengah hari ini mungkin terjadi efisiensi, kami tetap mencoba ya besok hari Jumat itu kami akan mengadakan acara khusus bagi kelas IUP ya. Jadi sudah 2 angkatan ini di Prodi BS ada kelas rintisan IUP ya, kelas khusus yang memang itu seleksinya sejak awal diberikan peluang bagi teman-teman yang berminat untuk berorientasi internasional. Jadi tetap akan ada student exchange, student mobility ya. Di fakultas juga sama ya, fakultas mengambil kebijakan ada double degree ke Fuxi, kemudian student mobility ke Malaysia. Nah itu tetap kita jalankan di Prodi PS ya. Dan saya juga mendorong mahasiswa-mahasiswa ya khususnya kelas IUP ya, tidak hanya IUP sebenarnya, juga khususnya lebih
IUB untuk mengikuti konferensi internasional baik luring ataupun daring yang diadakan oleh lembaga-lembaga atau perguruan tinggi luar negeri ataupun lembaga-lembaga yang lembaga berpredikat internasional. Itu sudah saya galakan ya. Jadi saya selalu berorientasi bahwa baik tridharma itu baik pendidikan, penelitian, mengajar, pengabdian masyarakat adalah berbasis internasional. Saya berharap karena kita sudah kerjasama MOU dengan beberapa lembaga luar negeri, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, kami berharap mahasiswa prodi perbankan syariah pada tahun ini ada yang entah namanya MBKM atau magang atau PKL atau KKN di 3 negara tadi yang sudah menjalin kerjasama dengan prodi PS, Mbak. Gitu. Berarti akan tetap ada ya? Akan tetap ada. Ya, baik. Ya mungkin Bapak untuk pertanyaan intinya sudah cukup, tapi di sini ada 3 pertanyaan penutup nih Pak sebelum kita akhiri. Yang pertama, harapan atau pesan Kaprodi untuk mahasiswa program studi perbankan syariah ke depannya itu apa? Harapan saya teman-teman harus meningkatkan kompetensi tadi ya, soft skill tadi ya, tidak hanya capaian akademik IPK, ijazah, tapi adalah soft skill. Nah, soft skill tiap bahasa itu kan beda-beda. Dan saya meyakini bahwa setiap orang atau setiap mahasiswa itu punya keunikan atau keistimewaan masing-masing yang diberikan Tuhan. Tinggal apakah mahasiswa itu menyadari dan mencoba memoles kompetensinya, soft skillnya untuk diperbaiki dan diasah lagi sehingga menjadi suatu keunggulan yang unik pada diri masing-masing. Ini saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa untuk meningkatkan soft skill. Apa? Ya digital teknologi tadi. Ya, jangan sampai mahasiswa hari nggak punya medsos. Itu cuma medsos buat apa Pak? Ya yang berfaedah, jangan anfaedah Pak ya. Jangannya untuk alat untuk curhat, media untuk curhat, tapi media untuk personal branding misalkan. Ya teman-teman bisa membrandingkan diri teman-teman sendiri melalui media sosial. Hari ini mau politik, mau ekonomi, mau sosial ya lewat media sosial ya Pak ya. Ya contoh hari ini yang teman-teman tahu ada seorang gubernur yang sangat fenomenal, KDM ya. Ya kan? Yang quote-nya itu di mana-mana dia ya. Itu kan lewat media sosial. Meskipun secara kinerja mungkin KDM juga sama dengan gubernur-gubernur yang lain. Tapi mengapa hari ini fenomenal? Karena media sosial. Maka hari ini mahasiswa harus menguasai media sosial. Berarti kan sebelum podcast saya tanya ya, siapa yang punya, jangan-jangan teman-teman nggak punya media sosial ya. Masa kalah sama Kaprodinya itu misalkan ya. Meskipun nggak berani hanya scroll saja, yang tadi kan punya ya kan ya. Yang kedua bahasa. Hari ini saya kira bahasa itu menjadi hal yang wajib fardhu ain. Kok fardhu ain ya? Artinya fardhu ain bagi mahasiswa hari ini. Karena dengan bahasa inilah akan membuka ruang, membuka peluang, membuka kesempatan teman-teman untuk bisa go internasional. Baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea mungkin ya. Dan itu di VP di fasilitasi itu ada Louis Community ya. Nah teman-teman kalau ingin misalkan penalti kuliah S2 di Korea ya belajar bahasa Korea. Apalagi hari ini bahasa beasiswa itu adalah harus mempersyaratkan bahasa. Maka adalah hal yang mutlak untuk menguasai bahasa asing. Ya, ini penting ini bagi teman-teman ya. Ada fenomena Mbak. Jadi saya beberapa kali perlu menyampaikan ya, ternyata kakak tingkat Anda itu sudah di ACC munakosah tapi agak tertunda munakosahnya karena belum lulus TOEFL sama IQLA sampai beberapa kali, 5 kali. Nah ini menurut saya berpesan kepada teman-teman saya yang mungkin masih separuh jalan ya, mungkin berarti harus dari tetap 6 ya, 70% jalan ya. Nah itu untuk mengasih kemampuan bahasa mulai hari yang itu salah satunya untuk misalnya bisa cepat lulus tepat waktu dan juga punya banyak kesempatan untuk apa ya, bisa berpetualang lebih luas lagi, lebih lebar lagi kemana saja, baik dalam atau luar negeri. Itu Mbak. Ya tentu tadi ya dengan soft skills masuk public speaking ya, berkomunikasi yang baik itu penting, di publik itu penting ya, saya kira itu. Oke, baik. Banyak ya teman-teman ya PR dari Pak Kaprodi untuk kita. Ya, mungkin untuk yang terakhir Pak, lebih mengerucut lagi nih Pak. Harapan Kaprodi terhadap HMPS Perbankan Syariah ke depannya seperti apa? Oke, harapan saya kalau dalam suatu kalimat, HMPS bisa merancang, mendesain suatu program yang dapat meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik baik dari sisi kualitas dan kuantitas.
ini harus menjadi konsen hari ini ya. Coba nih dalam masanya Mbak Tiara sama Mas Bayaki ya dan teman-teman ini, bisa nggak PS itu misalkan menyumbangkan punya target kuantitatif. Dalam satu prodi ini saya ingin membuktikan kepada Pak Kaprodi ada 100 prestasi yang bisa kami sumbangkan untuk prodi, baik akademik dan non akademik. Ya, kalau itu saya kira itu prestasi yang luar biasa. Saya challenge itu ya, misalkan Mas Bayaki ya. Kalau mungkin sebelumnya nggak sampai 30 selama satu periode, mungkin periodenya sebelumnya periodenya Mas Huda ya, Mas Lutfi, Mas Huda, kemudian Mas Fajar, ya. Ada grafik yang agak menurun dari Mas Fajar ke Mas Huda ke Mas Lutfi. Nah, coba ini grafiknya dinaikkan lagi ya tentang prestasi. Ya, fokus pada capaian-capaian prestasi akademik. Selain tadi membuat program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi kalau bisa simpulkan sebagai penutup ada dua hal yang harus menjadi fokus HMPS ini. Cobalah dirancang, didesain program-program yang menyenangkan, yang itu bisa menjadi menarik minat mahasiswa-mahasiswa yang tidak tergabung di dalam kepengurusan IPS untuk berprestasi sesuai dengan kecenderungannya masing-masing, skillnya masing-masing. Ya itu, maka HMPS harus memfasilitasi itu, ya kan? Kebetulan Mbak, saya dulu juga pernah jadi pengurus OSIS di SMA, SMP juga pernah ya. HMPS itu kalau di sekolah kan OSIS gitu ya, adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, coba dirancang memfasilitasi itu ya tadi. Itu sudah bagus, saya kira ada pemetaan itu ya. Cuma tindak lanjutnya nanti seperti apa. Jadi saya berpesan HMPS bisa terus membuat program yang berdampak bagi masyarakat, dan yang kedua bisa meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di IPS. Itu bagi. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya dan sangat memuaskan ya teman-teman semuanya. Mungkin tidak terasa ya Bapak, kita sudah tiba di ujung acara ini. Oh sudah, saya kira saya nggak terasa. Masih kayak 5 menit. Asik ya Pak ya ngobrolnya ya Pak. Saya juga vicious ya. Vicious Pak. Terus inspirasi sekali ya teman-teman ya. Ya mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Bapak telah memperbagi cerita untuk kita semua, dan semoga apa yang sudah dibahas tadi bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin kita akhiri teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.